Oke kawan-kawan, saya akan coba sedikit menjelaskan tentang ini ISP ETHR versi terbaru. Untuk secara fungsi dan kegunaan masih sama seperti ETHR yang sebelum-sebelumnya, yaitu untuk penghubung direct, untuk buka pola sandi FRP, HP-HP new security, atau bisa juga untuk read, erase, write, partisi file, user path atau user data. Perbedaannya dengan versi sebelumnya yaitu dari port USB yang digunakan adalah port USB Type-C. Sebelumnya kan micro USB, maka kali ini port USB-nya Type-C. Lalu di sini ada BGA 254. Ini untuk metode copot pasang eMMC, yaitu buka pola sandi FRP-nya dengan metode dicopot MMC-nya dari handphonenya lalu dipasang di ETHR lalu eksekusi dengan ETHR. Untuk metode solder dan jumper sama seperti ETHR sebelumnya. Lalu ada juga di sini slot micro SD, slot untuk kartu memori yang micro SD, seperti itu. Jadi perbedaannya dengan versi sebelumnya adalah port USB-nya memakai Type-C dan ada slot micro SD atau kartu memori. Kalau untuk BGA 254 sebenarnya sudah ada di versi-versi sebelumnya yang merah. Lalu di yang versi ungu memang dihilangkan untuk efisiensi. Lalu kali ini diadakan lagi. Jadi versi terbaru ini ada BGA 254, ada slot kartu memori dan menggunakan port USB Type-C. Dan kemudahannya adalah versi terbaru ini untuk memastikan ketika kawan-kawan beli ISP ETHR ini, untuk memastikan ETHR-nya berfungsi normal atau tidak. Karena di sini ada slot kartu memori, maka cukup dites dengan menggunakan kartu memori saja. Kita masukkan kartu memorinya, lalu kita buka di PC. Jika terdetek, jika terbaca, berarti ETHR-nya berfungsi dengan normal. Oke, langsung kita coba. Di sini saya ada kartu memori. Kita pasang. Kita colokkan menggunakan kabel Type-C. Nah, itu terbaca ya, terbaca USB drive E. Atau misalkan kita coba buka toolnya, misalkan kita pakai tool ini, nah kita cek. Nah, di sini kapasitinya terbaca, artinya si kartu memorinya terbaca. Kalau di sini valid, berarti misalkan di sininya valid dan di sininya tidak valid juga, berarti ETHR-nya
tidak normal. Atau contoh misalkan ini saya coba copot ininya ya, copot kartu memorinya. Kita ulang, kita coba buka tool ini. Nah, ini pun sebenarnya sekedar untuk memastikan ETHR-nya berfungsi normal atau tidak sudah cukup sebenarnya. Nah, ini kan cek interface oke. Cuma karena belum ada storage atau belum ada MMC atau kartu yang terhubung, maka di sini nol. Jadi agar di sini terbaca kapasitasnya, maka harus disolder dan dijumper ke storage, baik itu MMC atau kartu memori. Jika seperti ini, ETHR-nya tetap normal karena cek interface normal. Seperti itu. Cuma memang untuk lebih meyakinkan lagi, untuk tipe terbaru ini bisa kita pasang kartu memori. Kita pasang misalkan. Nah, langsung terbaca. Kita close, kita coba misalkan di sini kita close, kita ulang. Nah, di sini kita cek misalkan. Bentar, kita cek. Nah, ini kapasitinya terbaca. Berarti ini sudah dipastikan bahwa ISP ETHR-nya normal. Misalkan kita identify pun dia akan keluar partisi kartu memorinya. Nah, seperti ini. Untuk error ini abaikan aja. Karena sejatinya tool ini untuk membaca MMC atau partisi Android biasanya. Nah, ini kapasitinya terbaca. Intinya kalau kartu memorinya terbaca, kapasitinya terbaca, berarti ISP ETHR-nya berfungsi dengan normal. Atau kalau misalkan pakai tool ini, jika di sini cek interface oke, itu pun sebenarnya sudah dipastikan normal. Jadi cek capacity dengan kartu memori hanya untuk meyakinkan lagi. Kita coba misalkan pakai ini, tool ini. Kita identify. Nah, ini kapasitinya juga terbaca. Berarti ISP ETHR-nya berfungsi dengan normal. Ini abaikan aja karena ini kartu memori yang partisinya atau sistem filenya berbeda dengan MMC. Poinnya, kartu memorinya jika ETHR-nya normal, maka kartu memorinya harus terbaca kapasitasnya, seperti itu. Jadi nanti misalkan kawan-kawan sudah mencoba menyolder dan menjumper tidak connect atau tidak terdeteksi atau valid seperti ini misalkan seperti ini, berarti solderan dan jumperannya belum benar-benar connect, belum benar-benar terhubung. Jadi dipastikan lagi solderan dan jumperannya, juga dipastikan lagi kabel data yang digunakan adalah kabel data yang bagus, seperti itu. Kalau sudah seperti ini sebenarnya si ISP ETHR-nya berfungsi normal. Capacity tidak terbaca berarti karena memang belum ada yang terhubung dengan MMC atau kartu memori. Jadi kalau misalkan sudah disolder dan dijumper ke MMC tapi tetap di sini nol, atau kalau misalkan di sini
di tool ini tidak terbaca misalkan, atau not found atau valid, itu tandanya berarti solderan dan jumperannya belum terhubung. Jadi dipastikan dicek lagi solderan dan jumperannya. Sama juga seperti misalkan untuk metode copot pasang MMC. Kalau misalkan di-identify atau dicek tidak terbaca kapasitasnya, berarti belum benar-benar connect, belum benar-benar terpasang. Seperti itu. Intinya kalau pakai kartu memorinya terbaca, itu ISP ETHR-nya 100% dipastikan normal. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah disolder dan di jumper masih tidak connect atau tidak terhubung, tetap kawan-kawan harus cek lagi solderan dan jumperannya. Seperti itu. Oke. Jadi untuk ISP ETHR yang terbaru ini, untuk fungsinya atau untuk kualitas ISP ETHR-nya berfungsi normal atau tidak bisa langsung dipastikan, yaitu dengan cara masukkan kartu memori. Jika kartu memorinya terbaca, maka ISP ETHR-nya 100% normal dan berfungsi seperti ini. Oke, seperti itu aja. Semoga dapat dipahami. Dan nanti tersedia di Shopee di toko SF Service yang ada label SF-nya. Itu dari saya. Jika tidak ada label SF-nya berarti dari kawan-kawan yang lain. Oke, seperti itu ya. Silakan nanti klik linknya saja lalu order. Seperti biasa, nanti kalau beli di saya nanti dapat video-video tutorialnya yang saya buat sendiri, yang tidak saya upload ke YouTube. Seperti itu. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Salam ganteng.